Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini masih tetap kita pelajari sistem ekskresi pada manusia. Adapun tujuannya, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ kulit. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ paru-paru. Materi sistem ekskresi pada manusia adalah ginjal. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu, dan yang akan kita pelajari hari ini yaitu kulit dan paru-paru. Sedangkan hati dan gangguan sistem ekskresi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baiklah, kita ingat kembali rangkuman sebelumnya. Zat sisa harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Organ sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar atau korteks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ginjal atau medula renalis, dan lapisan terdalam yang terdapat rongga yaitu rongga ginjal atau pelvis renalis. Tahapan ekskresi ginjal ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi.
Baiklah, kita pelajari tentang kulit. Kulit berfungsi membentuk dan mengeluarkan keringat, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan, penyinaran, kuman penyakit, zat kimia berbahaya, mengurangi kehilangan air, menjaga suhu tubuh, dan menerima rangsang dari luar. Keringat berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme dan menjaga suhu tubuh. Kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu kulit ari atau epidermis dan kulit jangat atau dermis. Berikut ini struktur kulit. Ini ada yang paling atas, kita lihat epidermis atau yang paling luar ya. Ada dermis, kulit jangat, dan yang paling bawah, paling dalam yaitu hipodermis. Di situ ada bagian-bagian yang lain. Ada pori-pori, ada rambut, tempat keluarnya keringat, kemudian pada dermis ini ada kelenjar minyak, ada jaringan saraf, ada kelenjar keringat, ada akar rambut, ada jaringan saraf, kemudian di hipodermis ada vena, ada arteri, ada jaringan adiposa atau lemak. Ini gambaran struktur kulit. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar. Tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau proses regenerasi kulit. Terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati yang selalu mengelupas, dan stratum granulosum mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat stratum germinativum. Stratum germinativum terus-menerus membentuk sel-sel baru menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebaceae, dan kelenjar minyak glandula sudorifera. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang, pangkalnya menggulung, berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf meningkatkan kerja kelenjar keringat, memicu produksi keringat. Keringat menyerap air, ion-ion, natrium klorida atau NaCl, dan urea dalam darah
yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Lapisan hipodermis atau subkutan adalah lapisan yang terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi mengatur suhu tubuh. Baiklah, sekarang paru-paru. Nah, paru-paru ini selain berfungsi sebagai organ pada sistem ekskresi, juga berfungsi sebagai organ pada sistem pernapasan yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Jadi paru-paru ini bisa berfungsi sebagai organ sistem ekskresi dan juga sebagai organ sistem pernapasan. Maka kali ini kita bahas sedikit saja tentang paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O atau uap air. O2 atau oksigen yang masuk alveolus berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Kemudian darah mengikat oksigen dan diangkut ke jaringan tubuh. CO2 berdifusi berlawanan arah dengan O2 atau oksigen. Dan darah mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air atau H2O. Nah, ini prosesnya. Kita lihat. C6H12O6 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. C6H12O6 glukosa, O2 oksigen akan menghasilkan CO2 karbon dioksida dan H2O uap air. Itulah proses yang dihasilkan dari paru-paru. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membuat rangkuman pada pertemuan kali ini. Kulit berfungsi membentuk dan mengeluarkan keringat, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan, penyinaran, kuman penyakit, zat kimia berbahaya, mengurangi kehilangan air, menjaga suhu tubuh dan menerima rangsang dari luar. Kulit terdiri dari lapisan epidermis atau kulit ari, lapisan dermis kulit jangat, dan lapisan hipodermis atau subkutan. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan H2O atau uap air. Seperti kita ketahui, paru-paru juga berfungsi sebagai organ pernapasan selain sebagai organ ekskresi. Itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini.
Untuk materi berikutnya akan kita pelajari masih pada sistem ekskresi, yaitu hati dan gangguan sistem ekskresi. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu materi kali ini. Tetap semangat, berdoa dan belajar. Pasti kalian sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.